Ya, ya, ya. Ya teman-teman, di kesempatan kali yang baik ini kita kelompok 9 akan mempresentasikan atau mempersembahkan materi kepada kalian semua tentang proses pengambilan keputusan organisasi menggunakan sistem informasi. Yang pertama adalah pengertian pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan merupakan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap pemahaman, intelligence phase. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Dalam contohnya saja dalam studi kasus kita, poin yang pertama ini biasanya dilakukan dalam tahap survei. Biasanya survei perusahaan atau survei lembaga sebelum melakukan penelitian. Yang selanjutnya ialah tahap perancangan atau design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Tahap ini contohnya saja pemilihan rencana A atau rencananya lain yang dapat diambil dalam pelaksanaan kegiatan nanti. Selanjutnya ialah tahap pemilihan atau biasa disebut choice phase. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan. Pada tahap ini, contohnya saja adalah tahap penetapan rencana, yaitu penetapan rencana yang pastinya yang akan dilakukan pada saat kegiatan nanti. Dan selanjutnya tahap implementasi atau implementation phase. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap perancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Contohnya saja dalam namanya saja sudah terlihat, yaitu tahap ini biasanya dilakukan untuk pelaksanaan atau pengimplementasian segala rencana atau rencana alternatif yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian definisi SPK atau DSS menurut beberapa ahli. Menurut Moro and Chang, SPK dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis ad hoc data dan pemodelan keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat yang tidak biasa. Menurut Sprague dan Kelsen, sistem yang berbasis komputer yang dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan dalam rangka memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual dengan cara melalui simulasi yang interaktif, di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Kemudian menurut Mann and Watson, sistem penunjang keputusan adalah sistem yang interaktif, membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur.
Kemudian menurut Maryam Alafi dan H. Albert Napier, sistem penunjang keputusan adalah suatu kumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Kemudian menurut Little, sistem penunjang keputusan adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Yanisa Aulia. Pada saudara, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selanjutnya menurut Little, JDC, sekumpulan prosedur berbasis model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan. Next. Sistem pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi, dan rancangan model. Dari pengertian sistem pendukung keputusan, maka dapat ditentukan karakteristik antara lain sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keputusan adalah tindakan pilihan di antara alternatif untuk mencapai suatu tujuan. Sistem pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang interaktif, membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis data-data guna memecahkan masalah. Sistem pengambilan keputusan muncul pada tahun 1971. Sistem ini dikenalkan oleh Michael S. Scott Morton Scott Morton, G. Anthony Gorey, dan Peter. Lanjut. Jenis-jenis tahapan dan langkah dalam proses pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Abi Purnama. Yang pertama ada jenis-jenis keputusan. Yang pertama itu keputusan berdasarkan struktur organisasi. Yang kedua, keputusan berdasarkan kondisi dan situasi. Yang ketiga, keputusan menurut urgensi. Yang keempat, keputusan menurut efek. Yang kelima, keputusan menurut daya laku. Yang keenam, keputusan menurut frekuensi. Dan yang terakhir, keputusan menurut kemampuan organisasi. Selanjutnya. Selanjutnya ada tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap pemahaman atau intelligence, yaitu proses pemahaman terhadap masalah dengan mengidentifikasi dan mempelajari masalah terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan dari data dan fakta yang ada, mengolah data dan mengujinya untuk dijadikan pertunjukan dalam menemukan masalah yang sebenarnya sehingga diharapkan dapat mempermudah mencari solusinya. Yang kedua ada tahap perancangan atau desain. Tahap perancangan atau desain adalah proses perkembangan, analisis, dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang mungkin diambil. Next. Selanjutnya ada tahap pemilihan atau choice.
yaitu proses pemilihan salah satu alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perancangan untuk menentukan arah tindakan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai pada tahap implementasi. Yang terakhir itu tahap penerapan atau implementasi, yaitu tahap pelaksanaan atau penerapan alternatif tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasikan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka memecahkan masalah yang rumit dan sulit. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisis data, yang keempat ada penentuan alternatif, yang kelima pelaksanaan alternatif, dan yang terakhir penilaian. Next. Adapun studi kasus, yaitu kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau beberapa aktor berkenan dengan suatu masalah tindakan. Para aktor kebijakan dapat berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal. Artinya kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalah yang ada. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Salah satu contohnya kasus pengambilan keputusan adalah mengenai pengambilan keputusan kenaikan harga BBM oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya. Jika berbicara tentang BBM atau bahan bakar minyak yang mempengaruhi hajat hidup manusia banyak, proses pengambilan keputusan telah melalui sidang paripurna dikarenakan pada rapat sebelumnya dengan Badan Anggaran atau Banggar tidak menemukan titik temu. Ada beberapa alternatif yang dibuat oleh pihak yang pro maupun yang kontra. Pada akhirnya keputusan yang diambil adalah menaikkan harga BB dengan tujuan agar subsidi yang diperlukan selama ini akan lebih tepat sasaran bila langsung disalurkan kepada warga miskin melalui program BLSM atau bisa disebut bantuan langsung sementara masyarakat. Kadang disebut juga balsem, adalah bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia atas kenaikan harga BBM yang terjadi pada 21 Juni 2013. Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini merupakan keputusan yang penting untuk menyelamatkan fiskal negara. Meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. Total dana ganti rugi kenaikan BBM bersubsidi sebesar 27,9 triliun rupiah kepada setiap keluarga yang berhak menerima. Ada 15,5 juta rumah tangga yang akan menerima BLSM atau bantuan langsung sementara masyarakat selama 4-5 bulan bagi mereka yang berpenghasilan 10.000 sampai 20.000 per hari. Walaupun begitu, BLSM sering disebut masyarakat sebagai kelanjutan dari bantuan langsung tunai atau BLT. Selanjutnya, kesimpulannya dari presentasi kami yaitu sistem pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang interaktif, membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis data-data guna memecahkan masalah. Hasil keputusan penting akan merupakan informasi penting bagi manajemen, baik untuk tahap perencanaan, penggiatan, ataupun pengawasan, penyampaian atau penyebaran informasi kepada khalayak, baik khalayak intern maupun khalayak ekstern, yang dilaksanakan dengan sistem yang mapan dan mantap.
akan merupakan bantuan yang besar bagi lancarnya manajemen. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada yang kurang kata atau kata yang berbata-bata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Udah, Pras. Nggak usah di-record terus, Pras. Ya Allah.